Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda ANTV untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat kalau Kinanti ini sangat sedih ketika ia meletakkan surat untuk Tuan Muda Abimana. Ia ragu jika suatu hari nanti Tuan Muda Abimana ini tidak akan kembali lagi kepada dirinya. Dan ia menitipkan surat itu di mejanya Tuan Muda Abimana. Dan Kinanti merasa ragu jika ia menunggu di jembatan cinta nanti Tuan Muda Abimana ini tidak akan menyusul dirinya. Lalu Kinanti pun menangis sedih. Sambil membawa rantangnya ia pun akan pergi. Namun ia bertemu dengan Oma, yang saat itu Oma kaget melihat mata Kinanti ini sembab dan pucat. Lalu Oma bertanya kepada Kinanti kenapa Kinanti mukanya pucat sekali. Dan Kinanti menjawab kepada Oma kalau ia sedang pusing. Namun Oma di sini ia tidak merasa curiga jika Kinanti ini akan pergi dari rumah. Ia mengira kalau Kinanti saat ini sedang hamil. Lalu Oma yang merasa bahagia mengetahui kalau Kinanti ini hamil akhirnya menelpon Abimana. Oma mengatakan kepada Abimana agar Abimana segera membeli alat tespek untuk Kinanti. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana ini sangat senang. Tuan Muda Abimana pun membelikan alat tespek ini untuk Kinanti. Dan Kinanti dilarang oleh Oma untuk pergi karena Oma mengatakan kepada Kinanti kalau sebentar lagi Abimana akan pulang untuk membawa alat tespek yang akan diteskan kepada Kinanti. Oma curiga kalau saat ini Kinanti sedang hamil. Tidak lama kemudian Abimana pun pulang membawa alat tespek tersebut untuk Kinanti. Tentu saja di sini Kinanti sangat terharu dengan kepulangan Tuan Muda Abimana ini. Ia saat ini merasa kalau sedang galau karena ia harus meninggalkan Tuan Muda Abimana. Lalu Kinanti pun memeluk Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana ini tidak tahu jika Kinanti ini akan pergi ya guys. Sementara itu di rumah sakit Amanda ini terlihat digendong oleh David. Rupanya David ingin mengajak Amanda ini untuk keluar dari rumah sakit agar Amanda ini tidak terlalu bosan sendirian di dalam rumah sakit itu. Tujuannya nanti agar mereka berdua akan semakin akrab. Di mana pada episode sebelumnya diceritakan kalau Kinanti ini sangat sedih karena ia harus meninggalkan Tuan Muda Abimana dan harus memberitahu kepada Tuan Muda Abimana kalau Amanda itu adalah Alia. Karena Kinanti sudah berjanji kepada Alia kalau ia akan memberitahukan kepada Tuan Muda Abimana. Namun Kinanti tidak sanggup untuk mengatakannya langsung kepada Tuan Muda Abimana. Akhirnya Kinanti pun menuliskan surat untuk Tuan Muda Abimana. Namun di sini rupanya Anita ini melihat Kinanti. Anita curiga dengan gelagat Kinanti yang agak aneh ini. Sementara itu Tuan Muda Abimana ini mengobrol dengan David di dalam mobil. Ketika itu David memberhentikan mobil Tuan Muda Abimana dan membeli setangkai bunga. Lalu Tuan Muda Abimana bertanya kepada David untuk apa David memberi bunga tersebut. Lalu David mengatakan kalau ia akan menjenguk Amanda dan memberikan bunga itu kepada Amanda. Dan David meminta izin kepada Tuan Muda Abimana pada jam istirahat nanti.
Tentu saja Tuan Muda Abimana ini mengizinkan David untuk ke rumah sakit menjenguk Amanda. Tuan Muda Abimana pun mengatakan kepada David agar David ini segera menikah karena menikah itu enak loh, kata Tuan Muda Abimana kepada David. Karena jika menikah ada orang yang mengurusi dan tidak perlu kita repot-repot lagi, kata Tuan Muda Abimana ini kepada David. Namun di sini David meledek Tuan Muda Abimana. Ia mengatakan kepada Tuan Muda Abimana, "Dulu Tuan Muda Abimana tidak begini. Ingat gak?" kata David kepada Tuan Muda Abimana di saat Tuan Muda Abimana ini menyuruh Kinanti membeli makanan pada malam hari. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana kembali cemberut ya guys. Ia marah kepada David dan mengatakan kepada David jangan mengungkit-ungkit lagi masa lalu itu, kata Tuan Muda Abimana ini kepada David. Sementara itu di sini yang berbeda, terlihat kalau di sini Reno akan menghubungi Ana. Namun ketika ia menelpon Ana, handphonenya Ana tidak aktif. Lalu ia chat Ana, begitu juga tidak bisa menerima chat darinya, dan Reno pun memeriksa medsosnya Ana dan ternyata medsosnya Ana juga tidak aktif. Ia merasa curiga ada apa dengan Ana ini sebenarnya ya guys. Dan di sini juga terlihat di sini yang berbeda. Kinanti ini merasa ada hal yang aneh, pikir Oma. Ketika itu Kinanti tiba-tiba saja memeluk Oma dan mengatakan kepada Oma kalau ia sangat menyayangi Oma sambil menangis memeluk Oma. Tentunya di sini Oma pun menanyakan kepada Kinanti kenapa Kinanti berbuat seperti ini. Namun Kinanti tidak mau mengakuinya. Lalu Oma mengatakan kepada Kinanti kalau Oma juga sangat menyayanginya. Di mana saat itu Bijumi juga berada di sana, dan Bijumi juga mengatakan kepada Kinanti kalau ia juga menyayangi Kinanti. Terjadilah keharuan di sini. Namun si Anita Mak Lampir ini menyaksikan keanehan dari Kinanti ini. Tentunya Anita ini akan berbuat sesuatu kepada Kinanti yang tentunya itu adalah kejahatan yang akan ia lakukan agar Kinanti ini tersingkir dari rumahnya Tuan Muda Abimana. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan input terbaru dari Mimin. Dan jangan lupa saksikan setiap jam 5 sore di Antv kesayangan kita. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.